Invisible hand, suatu istilah yang berasal dari pemikiran seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang hidup pada abad ke-18, yaitu Adam Smith. The Wealth of Nations, tahun 1776, merupakan karyanya yang sangat fenomenal. Sebuah buku yang dianggap sebagai fondasi ilmu ekonomi modern. Revolusi industri pada abad ke-18 menyebabkan Eropa mengalami perubahan yang besar. Sistem ekonomi yang lama, berbasis kerajaan serta monopoli, mulai tergantikan oleh semangat perdagangan bebas. Banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat. Jika bukan raja atau pemerintah yang mengatur ekonomi, bagaimana masyarakat bisa tetap makmur dan tertib? Dan Adam Smith coba menjawab pertanyaan itu. Dalam pengamatannya, Adam Smith memperhatikan bahwa ketika seseorang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa bermaksud membantu orang lain, justru tindakannya seringkali membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Ada seorang penjual roti, di mana tidak membuat roti karena ia peduli pada laparnya orang lain, tetapi karena ia ingin mendapatkan keuntungan. Namun, hasilnya, orang-orang tetap mendapatkan roti untuk dimakan. Maka dari situlah, Adam Smith menyimpulkan bahwa mekanisme pasar bebas, di mana setiap individu mengejar keuntungan pribadi, bisa menciptakan keseimbangan alami antara penawaran dan permintaan, tanpa perlu dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Setiap individu diarahkan oleh tangan tak terlihat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya bukan niatnya. Metafora invisible hand lahir dari renungan Adam Smith, suatu kekuatan alami yang mengatur keseimbangan pasar tanpa harus dikomando. Gagasan tangan tak terlihat menjadi dasar bagi pemikiran ekonomi liberal klasik, bahwa kebebasan individu, persaingan sehat, dan pasar terbuka dapat menghasilkan kemakmuran bagi semua. Ide ini kemudian memengaruhi kebijakan ekonomi Inggris, Amerika, dan banyak negara lainnya. Invisible hand bukan sebagai sihir sempurna. Tanpa moralitas dan keadilan, pasar bisa berubah menjadi alat keserakahan. Ekonomi dan etika harus berjalan berdampingan. Dunia menjadi berubah dengan cepat ketika Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1776. Pada tahun 1776 pula, di seberang lautan, yaitu Amerika Serikat, sedang memproklamasikan kemerdekaannya. Prinsip yang dipegang para pendiri Amerika, seperti kebebasan, hak individu, dan kesempatan yang sama, ternyata sejalan dengan semangat pemikiran Adam Smith tentang kebebasan ekonomi. Bagi Adam Smith, jika manusia dibiarkan bebas berusaha, tanpa dibatasi terlalu banyak oleh negara atau pemerintah, maka dorongan pribadi mereka akan menghasilkan kebaikan bersama. Prinsip inilah yang kemudian menjadi jiwa dari sistem kapitalisme modern. Bahkan, setelah Adam Smith wafat pada tahun 1790, gagasannya terus berkembang di tangan para ekonom, seperti David Ricardo, John Stuart Mill, dan Jean-Baptiste Say. Mereka menafsirkan ulang konsep invisible hand dan menggunakannya untuk membangun teori-teori ekonomi tentang persaingan sempurna, harga, dan efisiensi pasar. Di Inggris, ide ini menjadi dasar munculnya kebijakan laissez-faire yang dicetuskan di Prancis yang memiliki arti biarkan saja berjalan. Pemerintah diharapkan tidak terlalu ikut campur dalam urusan ekonomi. Biarkan mekanisme pasar mengatur segalanya, karena pasar memiliki tangan tak terlihat yang akan menuntun keseimbangan alami.
Namun, ketika revolusi industri meluas, dunia mulai melihat sisi lain dari kebebasan ekonomi. Pabrik-pabrik menjadi tumbuh sangat pesat, dan begitu pula kemiskinan di kalangan buruh. Anak-anak pun banyak bekerja di tambang, wanita kehilangan haknya, dan kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja yang semakin lebar. Para pemikir seperti Karl Marx mulai mengkritisi, dalam pandangannya, bahwa pasar bisa menata dirinya sendiri. Karl Marx menilai bahwa tangan tak terlihat tidak lagi membawa keadilan, tetapi justru menuntun dunia pada keserakahan dan penindasan. Dalam konteks perkembangan kapitalisme modern, konsep tangan tak terlihat sering dijadikan pembenaran ideologi bagi sistem ekonomi laissez-faire yang menolak campur tangan pemerintah. Argumen ini berpandangan bahwa pasar sebagai entitas yang mampu menyeimbangkan dirinya sendiri tanpa perlu regulasi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ketika mekanisme pasar dibiarkan bekerja secara bebas, ketimpangan dan krisis justru menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 menjadi contoh nyata bagaimana pencarian keuntungan individu dapat mengakibatkan eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan struktural. Kaum buruh bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, sementara pemilik modal menikmati akumulasi kekayaan yang luar biasa. Tangan tak terlihat bukan lagi kekuatan yang menyeimbangkan, melainkan tangan yang tak terlihat dari penindasan dan ketimpangan sosial. Subscribe to my channel.